Udah beli Atto 1 atau mau tuker Atto 1 ke J5? Nggak usah dulu. Karena di samping gue ini ada Atto 2. Detailnya seperti apa? Audi dari Singapore Motor Show akan kasih tahu kalian. Ini adalah BYD Atto 2. Ini kebetulan diluncurkan di Singapore Motor Show 2026. Kalau kalian lihat dari desain eksteriornya, nggak salah kalau dia punya banyak kemiripan dengan si Atto 3. Kenapa? Karena kalau di China sana atau di Tiongkok sana, dia sama-sama Dynasty seri, Dynasty Yuan kalau nggak salah. Dia tuh otomatis dia punya bener-bener banyak kemiripan. Kita lihat. Pertama dari lampunya. Garis desainnya Dynasty seriesnya itu masih sama dengan ini. Lampunya modelnya seperti ini, dia agak membulat ya, berbeda dengan misalnya kayak Atto 1 yang tanda kutip kayak Lamborghini, ini lebih mobil China sih jujur aja. Desain lampunya seperti ini, dia punya bumper juga dengan grill-grillnya seperti ini. Intinya desainnya lebih aman dibandingin si Atto 1. Dan for your information lagi, mobil ini panjangnya lebih pendek daripada si Atto 3. Kalau Atto 3 sekitar 4,4 atau 4,5 meter, dia cuma 4,2 meteran saja. Sebelum kita ke bagian sampingnya, kita lihat dulu pelek dan bannya. Dia pakai ukuran 17 inci, bannya 215/60. Desain peleknya sebenarnya lumayan ya. Dan untuk versi yang dipamerkan di Singapore Motor Show ini, dia pakai model seperti ini dan warnanya dia lebih ke single tone tapi kayak gunmetal grey gitu. Keren sih, jadi apa ya namanya, lebih sporty lah dengan keseluruhan mobil. Untuk warnanya sendiri, khusus yang ini, dia punya warna baru breeze green. Kayak alpukat, kalau gue bilang. Kita lihat dulu pada charging portnya ya. Charging portnya di sini. Lagi-lagi untuk versi yang di Singapura ini, ya kebetulan udah setir kanan juga ya, dia sudah dilengkapi dengan port CCS2. Desain sampingnya lagi-lagi kelihatan bahwa mobilnya sebenarnya nggak terlalu panjang-panjang banget. Di sini kalian lihat spionnya, masih ada kameranya di sebelah sini, dan lucu nih. Side skirtnya atau profil sampingnya ini, biasanya mobil-mobil kayak gini mereka bikin aksen gini, nyambung sampai ke depan. Ini dibikin kepisah, jadi pintu depan sama pintu belakang punya aksen berbeda. Sepintas mengingatkan gue kayak mobil-mobil dari Prancis, kayak Citroen atau Renault. Pindah ke bagian belakangnya lagi, ini juga aksen menarik ya. Karena dia bikin ala-ala floating kayak gini, sedikit mengingatkan gue sama VinFast. Profil belakangnya juga agak unik ya. Kalau kalian ingat, Atto 3 itu dia cenderung agak turun. Apalagi si Lion ya, coupe banget. Kalau dia nggak ikut-ikutan coupe, dia lebih kayak SUV tradisional. Dia lebih mengotak, lebih tegak di bagian belakangnya. Tapi kalau kalian lihat profil sebelah sininya, lampu-lampu bagian belakangnya, dia kayak ada percampuran antara si Dolphin sama Atto. Kawin silang lah istilahnya. Bagian bawahnya, apron bawahnya juga dia masih dilengkapi dengan aksen-aksen yang kayak bagian sampingnya. Jadi split kepisah gitu. Ditambah kayak splitter warna silver di bagian bawahnya sini. Agak kerami sih ya menurut gue, agak gado-gado. Tapi ya selera sih ya. Dan kalau kita lihat bagasinya, dan ternyata tidak elektrik, tapi tombol bukannya sudah elektrik. Bagasinya ya sebenarnya lumayan ya. Tapi sininya gede banget. Ini kayaknya bisa diturunin ke bawah. Nah, kalau diturunin kayak gini, dia kapasitas bagasinya jadi gede banget. Karena ini dalam banget. Dan lagi-lagi, kalian masih bisa dapetin tempat penyimpanan untuk tire pressure dan segala macamnya, tire kit di bawahnya. Di sini juga masih ada tempat penyimpanan lagi kanan kirinya. Dan seperti halnya sebuah mobil Tiongkok, tonneau cover juga sudah tersedia sebagai standar. Oke, sekarang kita masuk ke dalam interiornya si BYD Atto 2 atau Atto 2. Dan begitu masuk, kalian akan lihat layarnya banyak banget. Ada 1, 2, 3. Bercanda. Ini buat ERP. Jadi ini khusus Singapura, ini ERP untuk nge-display. Aslinya kita nggak bakal ketemu kayak gini. Layarnya di depan sini dan di sini mengingatkan gue sama layarnya Atto 1. Ada hal bagus dan hal buruk. Satu, interface-nya kalian sudah familiar ya ibaratnya. Ya khasnya BYD lah. Cuman menurut gue, layarnya Atto 1 itu bukan layar yang terbaik yang pernah diberikan oleh BYD untuk mobil-mobil mereka. Karena ukurannya satu, nggak terlalu gede. Resolusinya ya biasa aja, termasuk resolusi sininya juga. Dan nggak bisa muter-muter seperti halnya layarnya Atto 3 atau yang lain-lain.
Kalau ngomongin material trim, ya seperti biasa ya, mobil-mobil Tiongkok punya material yang cenderung lebih bagus daripada mobil-mobil lainnya. Dan untuk Atto 2 ini, gue dengan senang hati bilang bahwa kualitasnya di atas Atto 1. Ya, 2 lebih gede daripada 1. Sininya soft touch. Tuh, ini soft touch. Di sini juga soft touch. Di sini juga dilapis dengan lebih bagus ya. Setirnya juga bukan plastik biasa banget, tapi udah leather covered. Desainnya ya B aja sih, standar aja sebenarnya. Bahkan ada aksen-aksen chrome yang ya selera lagi-lagi di bagian tuas-tuas ini dan di bagian sini. Chrome-nya sih sebenarnya nggak bagus-bagus banget gitu, cuman ya paling kagak lumayan lah ya buat memberikan aksen yang berbeda dan memberikan kesan yang lebih mewah. Profilnya sendiri ya, profil tarikan garisnya sini mengingatkan gua sama Atto 1 dan jelek dan bagusnya. Satu, kisi-kisi AC-nya satu di sini, satu lagi di bawah sini dong. Bukan di bawah sini gitu loh, atau di pinggir sini, tapi ditaringnya di bawah sini. Positifnya adalah kalian bisa mendinginkan handphone kalian di sini. Negatifnya adalah anginnya itu ngeblow dari bawah ke atas. Ini sumpah bukan posisi yang ideal untuk naruh. Tapi baik lagi ya, di sini kalian udah dapetin wireless charging. Di sebelah sini tempat penyimpanan lagi di sini. Di bawah konsolnya seperti biasa, dia menerawang di bawah konsolnya di sini. Jadi kalian bisa naruh barang-barang di bawah sini. Di sini ada tombol-tombol beberapa untuk mode, untuk hazard, start-stopnya di sebelah sini juga, braking dan segala macam kalian bisa atur dari sini. Termasuk tombol volume yang masih bisa kalian atur dari sini. Ada tombol fisiknya, bagus, ini bagus. Cup holder, dan di sini masih ada glove box yang, wow, center console glove box-nya ini dalam banget, tapi sininya tebel banget. Agak bingung sih. Untuk joknya, dia sudah kulit. Modelnya kayak bucket seat gini, gue bilang sih kualitinya lagi-lagi di atasnya si Atto 1. Kulitnya sedikit lebih bagus ya. Dan kalau kalian lihat ke bagian atasnya, karena ini BYD yang terjangkau, kalian nggak bakal menemukan sunroof atau panoramic atau glass roof sama sekali. Di sini kalian masih bisa dapetin dua speaker, mic, bukan speaker, untuk voice command. Oke, ini baris kedua dari si Atto 2. Atto 2 baris kedua. Kita lihat di bagian belakang kursinya sendiri, dia ada beberapa tempat penyimpanan. Jadi kalau kalian ada handphone, kalian bisa taruh di sini gitu ya. Di sini juga masih ada kisi-kisi AC dan charging port. USB-nya ada dua, ada USB-C 1, USB-A 1. Posisi duduknya surprising ini gue bilang jauh lebih proper dibandingin si Atto 1. Kalau Atto 1 kan benar-benar kerasa sempit banget. Kalau dia legroom-nya masih oke. Biarpun di sini nggak sampai supportnya gimana banget, tapi lantainya masih cukup lah, nggak terlalu tinggi-tinggi banget, dan posisi duduknya masih enak. Biarpun menurut gue si Sandero ini masih terlalu tegak. Di sini juga kalian masih bisa menemukan armrest dan cup holder 2 biji. Lagi-lagi 3 biji headrestnya, jadi kalian bisa naruh 3 orang di sini. Dan that's it. Yang lain-lainnya masih standar seperti Atto yang lainnya. Ini bagian depannya si Atto 2 dan mungkin karena lagi-lagi ini versi terjangkau dari Atto series, harusnya ada frunk di sini. Kenapa? Kalau kalian lihat space-nya, motor listriknya terlalu bawah banget. Di sini sebenarnya kalian bisa kasih cover gitu ya. Mungkin di versi tertentu kalian bisa kasih frunk di sini ya. Biarpun mungkin nggak terlalu dalam atau profilnya agak cegok gimana, tuh harusnya bisa. Dan kalau kalian mau tahu detail spek, yang pasti baterainya dia sekitar 61 kWh dan detail-detail lainnya nanti tak tuliskan di sini. Oke, sekarang kita sampai pada kesimpulannya si BYD Atto 2 di Singapore Motor Show 2026. Kesimpulannya adalah, ini adalah versi Atto yang jauh lebih besar, jauh lebih SUV, dan jauh lebih praktis dibandingin si versi Atto 1. Dan dengar-dengar juga dengan kapasitas baterai 51 kWh, dia harusnya jauh lebih ekonomis dan jauh lebih efisien buat menempuh jarak yang lebih jauh dibandingin si Atto 1. Kembali lagi, kalau sampai mobil ini datang ke Indonesia, kira-kira menurut kalian berapa harga yang pantas? Karena menurut gua pribadi, detail-detailnya nggak seperti Atto 3, dia malah lebih kerasa seperti Atto 1 versi lebih gede. Versi SUV versi lebih gede. Gimana menurut kalian? Pantas nggak Atto 2 ini dan berapa harga yang pantas untuk mobil ini? Oke? Tulis di komen ya. Thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like, subscribe, saran, dan tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Atto dan Mix. Audi sign off dari Singapore Motor Show 2002. Bye-bye.